Kadang kita ini manusia-manusia yang keras kepala. Kita terlalu memaksakan diri untuk merubah suatu keadaan yang memang tidak bisa kita rubah. Ditambah lagi dengan dorongan orang-orang sekitar kita yang selalu bilang, ayo, pasti bisa, harus bisa, tidak boleh lemah, jangan lemah. Ya, terkadang berhasil untuk sebagian orang. Hanya sebagian. Tapi untuk sebagian yang lain, justru dia semakin terpuruk, semakin tertekan, semakin depresi. Bukannya semakin membaik, tapi malah semakin memburuk hidupnya. Kalau dipikir, ironis ya. Kita setiap berdoa selalu menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita memaksakan diri untuk merubah keadaan-keadaan yang jelas-jelas tidak bisa kita rubah. Saat kita tidak bisa merubah keadaan itu, kita jadi murung. Kita merasa menjadi manusia yang tidak berguna, merasa gagal. Akhirnya hancur semuanya. Kebahagiaan hancur, masa depan berantakan, harapan apa lagi? Tidak ada. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu rubah. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena itu memang di luar batas kemampuan manusia. Orang yang jelas tidak sayang sama kamu mau coba 1001 cara. Kalau memang pada dasarnya dia bukan jodohmu, ya tetap ujung-ujungnya dia akan lepas dari genggamanmu. Misalnya kamu ingin bertemu seseorang, kalau yang di atas tidak berkehendak untuk mempertemukanmu dengan orang itu, siapapun mereka tetap tidak akan pernah bertemu, walaupun kamu melakukan berbagai macam cara. Atau mungkin ada tender proyek, kerjaan, kamu sudah berusaha maksimal, tapi ternyata bukan kamu pemenang tender proyeknya. Berarti rezekimu ada di kesempatan yang lain. Dan tender proyek yang satu ini berarti rezeki milik orang lain. Itu tidak bisa kamu rubah. Rezekimu akan datang nanti. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Hal yang terpenting dalam hidup adalah membedakan antara apa yang bisa kita rubah dan apa yang tidak bisa kita rubah. Mana yang kita dapat pengaruhi dan mana yang kita tidak bisa pengaruhi. Seberapa kuat harapanmu, seberapa kuat kamu memaksa, itu tidak dapat membuat dia sayang sama kamu walau kamu berbagai macam cara mencoba banyak hal. Dia tidak akan bisa sayang kalau memang tidak sayang. Dan di atas itu semua, waktu yang kamu habiskan untuk berusaha merubah situasi yang tidak bisa dirubah ini, itu sesungguhnya adalah waktu yang gagal kamu gunakan untuk hal-hal yang sebetulnya dapat kamu rubah. Iya, kamu gagal. Gagal dalam menggunakan waktu itu karena waktu udah berlalu dan kamu gak bisa balikin waktu itu. Dan kamu overthinking untuk sesuatu yang memang di luar batas kemampuanmu. Kamu berpikir kalau kamu melakukan semuanya, artinya semua harus kamu capai, mutlak. Kamu yakin kalau kamu mampu mempengaruhi semuanya harus mau dipengaruhi oleh kamu. Gak bisa kayak gitu.
Kenyataannya, kamu ini adalah manusia yang terbatas. Kita semua ini manusia yang sangat terbatas. Ya, tapi terkadang kita tidak mau menerima itu. Karena kita merasa bahwa kita bisa melakukan segalanya. Ya, dan akhirnya kamu gak bahagia. Kamu mulai menyalahkan siapa saja yang bisa kamu salahkan. Sebetulnya kamu kecewa dengan dirimu sendiri, tapi akhirnya kamu menyalahkan orang lain. Aku biasa berdoa seperti ini. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku rubah, dan berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang memang bisa aku rubah, dan berikan aku kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Aku beri perumpamaan kalau ada orang yang sering mabuk, mereka sering minum-minum, perilaku mereka jadi gak jelas, gak tertata. Mereka itu tidak dapat merubah kejadian traumatis mereka yang di masa lalu yang mereka alami di masa kecil. Mereka tidak bisa rubah itu. Mereka juga tidak dapat mengulang kembali pilihan yang telah mereka buat yang akhirnya membuat mereka menjadi pemabuk seperti saat ini. Dan juga mereka tidak bisa membatalkan luka dan rasa sakit yang dialami orang lain yang timbul atas perbuatan mereka. Mereka gak bisa. Yang berlalu sudah berlalu. Tapi mereka bisa merubah masa depan melalui kekuatan yang mereka miliki pada saat ini. Mereka dapat mengendalikan pilihan yang mereka buat sekarang. Hal yang sama berlaku untuk kita semua. Saat ini, hari ini, dan seterusnya. Kalau kita dapat fokus untuk memperjelas bagian mana dari hari kita yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak dapat kita kendalikan, kita semua bisa merasa lebih bahagia. Kamu ingin tahu bahagia itu apa, kan? Ya, jangan berjalan di jalan yang memang bukan jalan kamu. Tidak usah memaksakan orang yang memang tidak mau dirubah olehmu. Dan kamu tidak usah menyalahkan diri kamu untuk situasi yang memang di luar kendalimu. Terkadang, kamu bukannya tidak bahagia. Kamu hanya mencarinya di tempat yang tidak seharusnya. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.